Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat Google semua ya? Suasananya mendung dari pagi sampai dengan sore ya. Bahkan saya tunggu berhenti sebentar, hujan lagi, berhenti sebentar, hujan lagi. Akhirnya saya mau naikin drone, tidak jadi ya. Ini saya pakai GoPro ya. Mudah-mudahan gambarnya settingannya bagus ya. Karena saya ini baru pakai, saya belum menemukan settingan gambar yang sejernih drone, tapi mudah-mudahan bisa menampilkan informasi yang setidaknya sama dengan liputan-liputan sebelumnya. Jadi pada video kali ini saya mendapatkan beberapa update ya. Pertama adalah terkait dengan patok ya. Di depan sana ternyata sudah ada patok kilometer pembatas antara Serpong Cinere seksi 2 dengan Tol Cijago seksi 3 ya. Dan kondisi di sini juga bisa dibilang belum rata betul ya. Jadi tapi untuk dilalui oleh kendaraan nih bisa dibilang sudah jauh lebih datar atau sudah jauh lebih rata. Namun belum dikatakan sebagai jalur main road ya ini ya, bukan jalur main road. Nanti takut salah paham lagi, jadinya malah menyangka bahwa main road ini akan turun atau mungkin akan naik gitu ya. Nanti kita akan lihat, pokoknya jalur tol ini disampaikannya akan menjadi datar. Nah ini ya, kita lihat ya sebelah kiri dan sebelah kanan ini belum dikeruk ya. Kita bisa melihat sendiri bagaimana ketinggian dari kondisi yang ada di sekitar Wisma Mas dan juga Modern Hill ya. Dan di sini kita bisa lihat kalau masih tinggi ya, yang belum dikeruk ya. Jadi kalau sobat Google semua mau tahu ya, jadi kurang lebih masih tinggi sekali ini tanah-tanahnya yang belum dikeruk. Dan nantinya, nah ini kan tanahnya ini kan belum rigid ya. Jadi pasti masih akan dikeruk lagi nantinya. Dan akan jadi rigid bertemu dengan rigid nanti di sini di depan ini ya. Jadi di area pertemuan antara Tol Cijago seksi 3 di titik inilah ya bertemu dengan Tol Serpong Cinere seksi 2. Kita lihat bagaimana progresnya yang ada di sini ya, sudah sangat rapi. Beberapa mungkin finishing akhir sepertinya ya. Di sana ada beberapa alat berat juga di sisi sebelah kanan, mungkin masih ada hal-hal yang dievaluasi, perlu ditambah lagi mungkin betonnya atau apanya. Saya juga mungkin ya nanti mungkin pada pekan depan saya akan coba datang lagi melihat situasi di sana. Dan inilah patok STA-nya yang ternyata di STA 9314910 ya. Jadi di situlah kurang lebihnya. Dan mari kita kembali ke arah pengerjaan tiang pancang ya. Kita akan sama-sama melihat bagaimana progres pekerjaan tiang pancang. Jadi sekali lagi ini jalurnya juga belum bisa dibilang jalur main road ya, karena ini menurut saya masih agak menanjak lagi dan masih agak tinggi. Nantinya pasti nanti akan dikeruk dan posisinya akan dipadatkan kembali semuanya. Lalu nanti akan seperti yang di Kukusan ya. Jadi kalau sudah posisinya siap, nanti rigid ketemu rigid harusnya nanti bakal sama gitu ya posisinya. Jadi nanti akan dikeruk lagi terus. Lalu nanti akan setelah semuanya padat baru dimasukkan ke lapisan dasar, terus LC, habis LC baru ke lapisan rigid. Nanti rigidnya itu setinggi dengan Serpong Cinere seksi 2 kayak gitu. Nah tapi kalau untuk mencari bayangannya, nah enaknya emang mencari bayangannya di titik yang ada di dekat dengan jembatan Kalip Sanggeran, karena posisi jembatan Kalip Sanggeran itu pastinya berada di jalur main road kan. Jadi posisi atasnya jembatan berarti dia berada di main road gitu. Kalaupun bedanya ya beda-beda dikit lah. Kalaupun ada elevasi sedikit seperti di jembatan flyover, biasanya juga ada perbedaan ketinggian lah sedikit gitu ya. Tapi tidak terlalu jauh. Jadi tidak ada menanjak ataupun menurun gitu. Informasinya yang saya dapatkan demikian. Oke, jadi inilah jalur yang ada di area Wisma Mas. Modern Hill juga kebetulan ada sobat keluarga semua ya, ada sobat keluarga kita yang menonton menyampaikan kalau ternyata kemungkinan besar tidak jadi Desember. Saya tadinya mau mampir, cuman kondisi seperti ini ya. Ini sebenarnya ini gerimis kecil-kecil nih. Jadi kalau di kamera ini juga saya kelihatannya ada air yang menempel ya.
Dan ini adalah bagian sisi kanan ada dozer. Ini saya datang kebetulan pas sedang istirahat, jadi saya juga tidak terlalu takut untuk mendekat ya. Karena kondisi hujan seperti ini saya tidak bisa naikkan drone. Ya bingung juga ini saya. Tapi kalau hari ini tidak ada report, sepertinya kok kayak tanggung gitu ya. Jadi saya sampaikan apa adanya informasi terbaru ya. Di kondisi atau di posisi yang Sobat Kuku semua lihat sendiri, yaitu perbatasan antara tol Cijago dengan tol Serpong Cinere seksi 2. Nah, kita akan lihat di depan sana tuh ada beberapa lubang yang sudah terlihat, artinya tiang-tiang pancang ini. Dan kebetulan sekali juga pas saya datang ke sini sedang proses cutting ya. Kemarin ada yang pengen lihat katanya proses cutting itu seperti apa. Cutting itu kan memotong tiang pancang ini ya. Jadi mari kita lihat aja bagaimana prosesnya ya. Nah, ini juga kita lihat mobil crane di sini sedang istirahat karena semuanya sedang masuk jam istirahat ya. Sebenarnya 2 hari terakhir ini panasnya itu mantep banget ya. Bener nggak ya sob ya? 2 hari terakhir itu panas, tapi hari ini hari Sabtu ya. Waduh mantep banget ini. Mendung dari pagi, kebetulan posisi di area ini mendung. Dan waduh pokoknya mantap. Saya bingung juga tadinya mau terbangin drone, tapi kondisi seperti ini Sobat Kuku semua bisa lihat ya. Awannya gelap banget gitu. Saya bingung juga, tapi ya mudah-mudahan informasi di video ini bisa bermanfaat kepada Sobat Kuku semua. Ya, jadi ini ketinggian yang sudah dipadatkan, posisinya maksud saya. Posisi tanah yang sudah dipadatkan di sini titiknya. Jadi kalau dari titik yang tadi kita jalan itu menurun ya. Jadi kondisinya menurun. Dan kalau saya disampaikan ya memang katanya ketinggian tanah yang akan dikeruk itu kurang lebih sampai bisa 4 sampai 7 meter ya, tergantung dengan kondisi ini kan di sini aja di perumahan ini kan menurun juga ya. Sampai ke posisinya jembatan Kali Pesanggerahan, kalau Sobat Kuku semua datangi Wisma Mas tuh kondisinya menurun gitu. Jadi kita lihat kondisi di sini, inilah progresnya. Tiang-tiang pancang sebagian juga sudah mulai dipasangkan, sebagian juga sudah mulai di cutting itu dipotong ya, artinya sudah pada posisi kedalaman tertentu yang sudah pas begitu menurut petugas ya. Dan saya akan tunjukkan proses bagaimana mengcutting ya dengan bantuan alat ya. Jadi nanti mungkin agak sedikit berisik, tapi kalau emang ada yang penasaran kan, kemarin ada yang bertanya prosesnya seperti apa. Nah, mari kita lihat informasi atau proses dari cutting ini. Dan inilah Kali Pesanggerahan ya. Jadi kondisinya seperti ini, dan di depan sana ada kerbau. Kerbaunya dari mana ya? Perasaan kemarin kita lihat kerbaunya dari seberang. Sekarang ada posisinya dari sini. Ya, jadi sekarang kita lihat proses cutting ya. Inilah proses cutting, berada di area dekat dengan tiang pancang ya, pemotongan. Jadi Sobat Kuku semua, inilah proses pemotongan tiang pancang yang kalau kita lihat prosesnya, nah seperti ini ya. Jadi memotong, nanti kalau ini adalah posisi yang memang sudah ideal mungkin ya, sudah di titik tertentu, maka didorong oleh alat ini. Nah, kalau pemberatnya kita rasa nih, kalau kita lihat, kita bandingkan dengan alat yang ada di flyover Tanah Baru ya, ini jauh lebih sedikit pemberatnya, karena mungkin khawatir kalau terlalu berat malah jadi longsor ke arah kali ya. Jadi mungkin kekuatannya sudah diuji atau sudah diperhitungkan oleh petugas, kekuatannya kira-kira seberapa banyak alat-alat ini pemberatnya. Karena kalau kita lihat ini pemberatnya jauh lebih sedikit dibandingkan yang ada di area Tanah Baru. Oke ya, mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan ya. Ini juga petugas sedang mengukur tiang pancang ya. Sedang mengukur tiang-tiang pancang ini. Dan ada tulisannya tuh ya, 23, 25 ya, ada ukuran-ukurannya. Dan inilah lubang-lubangnya ya.
Oke ya, mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak bisa terbangkan drone-nya karena situasi dan kondisi yang memang dari pagi saya tungguin dari jam 6, jam 7, jam 8, 9, 10, 11, 12 sampai jam makan siang ini ternyata masih juga gerimis hujan ya. Jadi saya daripada resiko terlalu tinggi menerbangkan drone, jadi saya pakai GoPro aja, mudah-mudahan juga tidak mengurangi esensinya informasi yang ada update di daerah ini. Terima kasih atas support semuanya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan karena tidak bisa mengambil dari udara ya. Terima kasih. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.